warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11.5 ingin menampilkan video drama yang berjudul Keong Mas. Selamat menyaksikan. Yeay, dadah. Kisah di sebuah kerajaan dahar yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja bernama Raja Kertamarta. Ia sudah mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Putri pertama bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan yang merupakan putra mahkota asal Kahuripan. Itu Raden Inu Kertapati. Suatu hari sang putra mahkota mengunjungi kerajaan dahar. Selamat pagi Raja Kertamarta. Selamat datang Raden Inu, calon anakku. Perkenalkan, ini calonmu Chandra Kirana dan ini Dewi Galuh. Selamat pagi Putri Chandra Kirana. Selamat pagi. Dewi Galuh lantas pergi karena merasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Tuan Putri kenapa tampak kesal? Kenapa? Kenapa cuma Chandra Kirana yang untung? Wahai Dayang, bagaimana cara menyingkirkan Chandra Kirana? Dengar-dengar katanya ada dukun di luar kerajaan. Gimana kalau Tuan Putri hampiri aja dukun itu? Baiklah, saya akan ke dukun itu. Karena rasa iri dan dengki yang membuat Dewi Galuh gelap mata, akhirnya ia menghampiri sang dukun untuk menghabisi Chandra Kirana. Apa yang membuatmu kesini sore-sore? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu menyelamatkan Chandra Kirana. Kalau bisa aku Wih, bisa dong. Ya. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak. Wah, kau jadi kamu, Mas. Kutukan ini akan menghilang jika ia bertemu dengan calon tunangannya. Akan kuenyahkan kamu. Aku akan bilang kepada ayah kalau kamu menghilang. Chandra Kirana yang dikutuk menjadi keong mas dibuang menjauhi kerajaan dahar. Apa ini yang berwarna emas? Aku tidak pernah melihat keong seperti ini. Sang nenek membawa pulang Chandra Kirana yang menyerupai keong mas, lalu merawatnya. Tanpa sepengetahuan sang nenek, Chandra Kirana berubah menjadi manusia kembali di pagi hingga siang hari. Tidak terasa sudah siang, aku belum memasak nasi untuk makan sore. Siapa yang memasak semua ini? Nenek pun pulang ke rumah dan merasa heran karena sudah ada makan siang yang tersaji di rumahnya. Keesokan paginya, sang nenek kembali pergi ke sawah seperti biasanya. Lagi-lagi, sang nenek merasa heran karena sudah ada makan siang yang tersaji di rumahnya. Keesokan harinya, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal dan mengejutkan keong mas. Siapa kamu, gadis cantik? Aku Putri Chandra Kirana dari kerajaan dahar, Mbok. Apa yang terjadi kepadamu, gadis cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada sang nenek. Ia juga bercerita jika kutukannya akan menghilang ketika ia bertemu kembali dengan tunangannya Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini akan hilang, Mbok. Sabarlah Cahayu, teruslah berdoa, semoga doamu terkabul. Sementara itu, di kerajaan dahar, sang raja baru mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta kepada Pangeran Inu untuk mencari putri kesayangannya.
Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cari dia dan bawa ke sini dengan selamat. Tenanglah Raja, akan kucari Putri Chandra Kirana ke seluruh pelosok negeri ini sampai ketemu. Pengawal, Iya Raden, ada apa memanggilku? segera cari Putri Chandra Kirana sampai ketemu. Siap Raden. Karena merasa takut, Dewi Galuh langsung memberitahu hal itu kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun, Raden Inu ingin mencarikan Chandra Kirana. Kamu harus melakukan sesuatu. Tenang saja, aku akan memberi kamu gelang agar Raden Inu tidak menemukan Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang keberuntungan ini untuk menemukan Chandra Kirana. Baiklah, terima kasih Dewi Galuh. Raden, aku menemukan desa kecil di tengah hutan. Baiklah, sekarang kita pergi ke sana. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa dan pergi ke tengah hutan untuk mencari Chandra Kirana. Namun anehnya, ia selalu kebingungan dalam menentukan arah sehingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti karena melihat seorang kakek tua yang lemas bersandar di pohon. Mbah, kenapa Mbah? Kok kelihatannya putih sekali Mbah? Iya, aku belum minum seharian. Ini Mbah, diminum Mbah. Makasih, Nak. Karena merasa ada yang tidak beres dengan gelang itu, kakek pun membuang gelang tersebut ke tanah. Wah, kalian semua merusak rencanaku. Setelah lepas dari gelang jelmaan dukun jahat tersebut, Raden Inu pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Chandra Kirana ke desa Dadapan. Bu, bolehkah saya minta air putih segelas? Oh, baiklah, tunggu sebentar. Cahayu, tolong ambilkan segelas air putih. Chandra Kirana, Tuan Putri, Raden Inu, apa yang terjadi? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas. Lalu dia membuangku ke sungai. Mbok inilah yang menyelamatkanku. Baiklah, ayo sekarang kita ke kerajaan untuk memberitahu sang raja. Terima kasih ya, Mbak. Putriku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Raden Inu. Ya, tidak apa-apa Raja. Dia yang telah mengutukku, Ayah. Apa? Pengawal, tangkap dia. Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Akhir cerita, Chandra Kirana kembali hidup bahagia bersama sang raja, Raden Inu, serta sang nenek yang telah merawatnya. Iya. Baik, gue digigit. Masa gini-gini, gini. Enggak, jangan.